Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video makalah yang berjudul Leksikostatistik Bahasa Karo, Bahasa Devayan, dan Bahasa Mandailing yang dipresentasikan pada sesi paralel Konferensi Nasional Pasca Sarjana Program Studi Linguistik yang keempat di tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Perkenalkan, nama saya Restria Mulyani sebagai penulis dan pemakalah 1. Baik, pada hari ini izinkan saya memaparkan hasil kajian saya. Adapun alasan saya mengkaji kajian ini karena bahasa itu menjadi ciri identitas suatu bangsa. Melalui bahasa, kita mampu mengidentifikasikan kelompok masyarakat, mengenali perilaku dan kepribadian. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Trida Laksana 1983, halaman 21. Bahasa Karo dan bahasa Desayan, serta bahasa Mandailing termasuk ke dalam rumpun Austronesia, Melayu Polinesia. Ketiga bahasa tersebut berada dalam geografis yang berdekatan di Sumatera dan termasuk ke kelompok bahasa Sumatera yang dalam perkembangannya masih dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Tingkat kekerabatan antar bahasa Karo, bahasa Desayan, dan bahasa Mandailing dapat kita ketahui dengan melakukan pengelompokan bahasa dan merekonstruksi sistem bunyi bahasa asal, serta menunjukkan perubahan bunyi yang terjadi pada masing-masing bahasa dalam kelompok itu. Adapun indikator yang akan digunakan untuk merekonstruksi dan melihat glotokronologi bahasa Karo, bahasa Devayan, dan bahasa Mandailing adalah kosakata dasar Suades yang terdiri dari 200 kosakata yang selama ini menjadi dasar untuk mempelajari kekerabatan bahasa-bahasa di dunia. Kosakata itu diambil karena seluruh bahasa di dunia mempunyai kosakata tersebut. Ada beberapa masalah utama yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu bagaimanakah hubungan kekerabatan antara bahasa Karo, bahasa Devayan, dan bahasa Mandailing. Kapan waktu pisah dan usia bahasa Karo, bahasa Devayan, dan bahasa Mandailing, dan jangka kesalahan terhadap bahasa Karo, bahasa Devayan, dan bahasa Mandailing. Metode penelitian dalam kajian ini digunakan adalah analisis data menggunakan metode leksikostatistik dengan maksud untuk memperoleh gambaran mengenai presentasi keeratan hubungan kekerabatan antara bahasa Karo, bahasa Devayan, dan bahasa Mandailing. Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya penentuan presentasi kelompok kekerabatan antara ketiga bahasa itu, langkah pertamanya itu mendaftarkan glos sebanyak 200 kata yang merupakan kosakata inti dari suatu bahasa. Yang kedua, menetapkan kata kerabat yang memiliki hubungan genetis dengan kriteria sebagai berikut. Pasangannya yang identik, pasangan yang memiliki korespondensi fonemis, pasangan yang mirip secara fonetis, dan pasangan yang berbeda satu fonem. Langkah ketiga, yaitu membuat presentasi kekerabatan. Langkah keempat, menghitung jangka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat. Adapun langkah terakhir ataupun langkah kelima yaitu menghubungkan persentase kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan antar bahasa. Apakah bahasa itu termasuk dalam kelompok language, keluarga bahasa subfamily, rumpun bahasa, mikrofilium, mesofilium, atau makrofilium. Adapun hasil dan pembahasannya, dalam leksikostatistik bahasa Karo dan bahasa Devayan ditemukan bahasa kerabat sebanyak 34 kata atau presentasi sekitar 17%. Sementara leksikostatistik bahasa Devayan dan bahasa Mandailing ditemukan sebanyak 51 kata dengan presentasi sebanyak 26%. Leksikostatistik bahasa Karo dan bahasa Mandailing terdapat yang paling banyak kekerabatan sebanyak 83 kata dengan presentasi 42%. Kesimpulan dari kajian ini yaitu yang pertama, dari 200 kata untuk bahasa Karo dan bahasa Devayan hanya terdapat 34 pasangan kata kerabat atau 17% kata kerabat dan merupakan bahasa tunggal pada tahun 4082 tahun yang lalu serta berpisah dari bahasa protonya antara tahun 4457 hingga 3707.
Yang kedua, antara bahasa Devayan dan bahasa Mandailing hanya terdapat 51 pasangan kata yang berkerabat atau sekitar 26% dan merupakan bahasa tunggal pada 3.104 tahun yang lalu dan berpisah dari bahasa Proto antara 3.356 hingga 2.852. Yang ketiga, kesimpulannya, antara bahasa Karo dan bahasa Mandailing terdapat 83 pasangan kata kerabat atau 42% dan merupakan bahasa tunggal di 2000 tahun yang lalu dan berpisah dari bahasa Proto antara 2210 hingga 1790. Saran dari saya sebagai peneliti, di mana kajian saya ini mempunyai keterbatasan dan hanya meneliti 3 bahasa saja untuk menentukan resiko statistik dan glotokronologinya. Dan itu dihitung pada tahun 2019, sehingga diharapkan untuk kajian berikutnya agar mengkaji bahasa-bahasa lainnya yang ada di Sumatera sehingga mendapatkan kajian yang lebih luas lagi. Inilah referensi dari kajian saya. Terima kasih. Sekian dari saya dalam sesi presentasi paralel di KNPPSL 4 tahun 2020. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.